Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrita Singasana dari kelas 1B. NPM saya 2110631071 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Haji Ina Rahayu Purnamaningsih, MPD, selaku dosen pengampu anatomi manusia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta rohani juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah anatomi manusia, yaitu berupa presentasi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan makanan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil. Proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Di sini ada organ-organ pencernaan manusia terdiri dari mulut atau cavum oris, faring, kerongkongan atau esophagus, lambung, usus halus, kelenjar, pankreas, hati atau hepar, usus besar, dan anus. Proses pencernaan. 1. Rongga mulut atau cavum oris. Bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar, air liur. Di dalam rongga mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu yang pertama, pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah, berupa pengunyahan, pergerakan otot-otot, lidah dan pipi untuk mencampur makanan dengan air ludah sebelum makan ditelan. 2. Pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pencernaan amilum menjadi mukosa. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilon karbohidrat menjadi matlosa monosakarida sehingga makanan kita akan menjadi terasa manis. 2. Kerongkongan atau yang bisa disebut dengan esophagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan esophagus. Di kerongkongan makanan ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. 2. Kerongkongan atau esophagus. Setelah di rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esophagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasam dengan bantuan kalsium. 4. Usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap-serap sarinya. Usus halus terdiri dari 1. Usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Panjangnya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi matlosa atau monosakarida. Ada enzim trypsin mengubah pepton menjadi asam amino, atau yang ketiga ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. 2. Ada usus kosong atau jejunum. Dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase itu berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa.
Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain: 1. Mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Dan yang ketiga, usus penyerapan atau disebut dengan ilang. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa makanan-makanan yang telah keluar dari usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. 5. Usus besar. Pada usus besar sisa makanan, ampas makanan diserap ke kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pemusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. 6. Ada rektum dan anus. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Penyebab gangguan pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan didapat oleh makanan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Di antara gangguan-gangguan ini adalah diare, sembelit, tukak lambut, periotinitis, kolik, sampai infeksi usus buntu atau appendisitis. Di sini ada fungsi makanan-makanan untuk tubuh. Yang pertama itu sebagai sumber energi, bahan pembangun tubuh, pelindung dan pengatur tubuh, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, penghasil energi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.